Oke, hari ini kita mau ngebahas salah satu isu kesehatan masyarakat yang penting banget, yaitu tuberkulosis, atau yang biasa kita kenal sebagai TB. Mungkin kedengarannya kayak penyakit zaman dulu ya, tapi faktanya TB ini masih jadi salah satu penyakit menular paling mematikan di seluruh dunia. Biar gampang, kita udah siapin 5 bahasan utama. Kita mulai dari kenalan dulu. Apa sih TB itu? Terus, gimana cara penularannya? Apa aja gejalanya? Gimana cara sembuhnya? Dan yang paling krusial, kenapa pengobatannya itu wajib banget sampai tuntas? Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar nggak salah kaprah, kita harus paham dulu apa itu tuberkulosis. Jadi gampangnya gini, tuberkulosis atau TB itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Nah, yang bikin penyakit ini agak tricky adalah dia itu sifatnya kronis, artinya jangka panjang. Dan meskipun paling sering nyerangnya paru-paru, bakteri ini tuh bisa jalan-jalan ke organ lain di tubuh kita. Oke, kita udah tahu apa itu TB. Pertanyaan selanjutnya yang paling logis adalah, gimana sih cara penyakit ini nular dari satu orang ke orang lain? Ini penting banget buat kita pahami. Nah, ini dia nih prosesnya. Dan jujur, simple banget. Waktu orang yang terinfeksi itu batuk, bersin, atau bahkan cuma ngobrol, bakteri TB-nya itu keluar lewat percikan-percikan kecil di udara. Terus, ya orang lain yang ada di dekatnya tinggal menghirup udara itu dan bakterinya masuk. Makanya penularannya cepet banget, apalagi di tempat yang padat. Terus pertanyaannya, siapa aja yang paling gampang kena? Walaupun sebenarnya semua orang bisa kena TB, ada loh kelompok-kelompok tertentu yang resikonya jauh lebih tinggi. Dan kalau kita lihat daftarnya, wow, ternyata faktor risikonya tuh luas banget ya. Mulai dari kondisi kesehatan, kayak punya sistem imun yang lemah, sampai gaya hidup, perokok berat, peminum alkohol, itu semua masuk. Bahkan usia juga ngaruh, anak-anak di bawah 5 tahun dan lansia itu lebih rentan. Terus ada juga faktor lingkungan, misalnya tinggal bareng pasien TB atau berada di tempat-tempat padat. Tentu saja para petugas kesehatan juga punya risiko yang lebih tinggi. Nah, selain tahu siapa yang beresiko, yang nggak kalah krusial adalah mengenali gejalanya. Ini kuncinya supaya kita bisa bertindak cepat. Gejala utamanya itu paling sering berhubungan sama pernapasan. Yang paling khas itu batuk. Tapi bukan batuk biasa ya. Ini batuk yang bandel, yang nggak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu. Awalnya mungkin batuk berdahak biasa, tapi bisa sampai keluar darah. Ditambah lagi ada rasa nyeri di dada dan sesak napas. Kalau udah ada tanda-tanda ini udah lampu kuning, jangan diabaikan. Dan nggak berhenti di situ, kalau infeksinya udah menyebar, gejalanya bisa dirasain di seluruh tubuh. Penderitanya bakal ngerasa nggak enak badan terus-terusan, berat badan turun drastis padahal nggak lagi diet, nafsu makan hilang, sering demam dan menggigil, dan yang khas banget itu keringat di malam hari padahal udaranya nggak panas. Ini tandanya infeksinya udah lebih serius. Oke, bayangin deh keluarga kamu atau orang terdekat ngalamin gejala-gejala tadi. Apa dong langkah selanjutnya? Nah, ini bagian yang paling penting dan penuh harapan. Ada kok jalan keluarnya dan TB itu bisa disembuhkan. Sekarang kita geser fokusnya ya. Kita akan bahas gimana sih dokter bisa mastiin seseorang kena TB dan gimana proses pengobatannya sampai tuntas. Jadi, langkah pertama buat sembuh itu ya diagnosis yang akurat. Caranya gimana? Biasanya lewat pemeriksaan dahak di laboratorium. Di situ nanti bakal dicari ada nggak bakteri TB-nya. Kalau positif ada, baru deh pengobatan bisa dimulai. Nah, pengobatannya sendiri itu ada 2 tahap utama. Tahap pertama, sebut aja tahap gempuran. Itu selama 2 bulan. Pasien harus minum obat setiap hari buat nurunin jumlah bakteri di tubuh secepat mungkin. Setelah itu, masuk ke tahap lanjutan selama 4 bulan.
Obatnya tetap diminum untuk ngebasmi sisa-sisa bakteri yang bandel dan mastiin penyakitnya nggak kambuh lagi. Biar pengobatannya ini manjur, ada 4 prinsip yang hukumnya wajib. Pertama, kombinasi obatnya harus pas. Kedua, dosisnya harus benar. Ketiga, dan ini yang paling sering jadi tantangan, minum obatnya harus super teratur, nggak boleh bolong-bolong. Dan yang terakhir, pengobatannya harus selesai sampai tuntas. Kuncinya cuma satu, disiplin. Kenapa sih harus tuntas? Kenapa nggak bisa berhenti di tengah jalan aja kalau udah ngerasa enakan? Nah, ini dia jawabannya. Menyelesaikan pengobatan itu harga mati, dan ada alasan yang kuat banget di baliknya. Ternyata tujuan pengobatan TB itu jauh lebih besar dari sekedar menyembuhkan si pasien. Ya, tentu aja tujuan utamanya biar pasien sembuh dan nggak kambuh lagi. Tapi lebih dari itu, pengobatan tuntas itu juga buat memutus rantai penularan ke orang lain. Dan yang nggak kalah penting, ini buat mencegah munculnya bakteri TB yang kebal obat. Jadi ini soal melindungi kita semua. Jadi, poin terpenting yang harus kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini adalah menyelesaikan pengobatan TB sampai tuntas itu bukan cuma soal menyembuhkan diri sendiri. Itu adalah bentuk tanggung jawab sosial. Dengan sembuh, kamu juga melindungi keluarga, teman-teman, dan semua orang di sekitarmu. Ini adalah cara kita bersama-sama menghentikan penyebaran TB untuk selamanya.